Mengapa Elon Musk nekat melawan para elit kapitalis? Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Elon Musk sudah sangat kaya, bahkan menjadi orang terkaya di dunia. Jadi, mengapa dia masih ingin terjun ke dunia politik di AS? Seperti diketahui, Elon Musk bukan hanya terjun ke politik, tetapi dia justru nekat melakukannya dengan begitu ekstrim, seakan tiada jalan kembali lagi. Apakah dia tidak sadar akan pepatah tua China yang mengatakan, pohon yang menjulang tinggi akan diterpa angin kencang? Seorang pengusaha yang dengan sengaja menciptakan begitu banyak musuh di dunia politik AS dan menempatkan dirinya dalam bahaya ekstrim. Sebenarnya, apa yang dia cari? Saya yakin ini adalah pertanyaan yang banyak dari teman-teman ingin tahu jawabannya, termasuk saya sendiri. Berikut adalah beberapa analisa pengamat senior China yang membahasnya secara mendalam. Di akhir pembahasan ini, para analis senior China memberikan kesimpulan langsung. Semua yang dilakukan Elon Musk sebenarnya adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Dia dipaksa untuk melakukan perlindungan diri dan keluarganya. Jangan pernah berpikir bahwa perjalanan bisnis Elon Musk berjalan mulus tanpa hambatan di negeri elang botak. Sebaliknya, dia menghadapi krisis yang mungkin sulit kita bayangkan. Tahukah Anda betapa kejamnya dunia kapitalisme itu? Persaingan bisnis di dalamnya bukanlah seperti yang sering kita lihat di film, di mana semua bergantung pada strategi bisnis, promosi iklan, atau kecerdasan para pemimpin perusahaan. Semua itu hanyalah puncak gunung es, hanya secuil dari rahasia besar yang tersembunyi di baliknya. Faktanya, persaingan bisnis di dunia kapitalis barat sangatlah brutal dan terang-terangan. Sederhananya, perampasan secara terang-terangan tanpa tabir malu. Kelompok kapitalis lama AS selalu waspada terhadap munculnya kekuatan kapitalis baru. Ini seperti kehidupan di hutan Afrika, di mana singa tua selalu merasa terancam oleh singa muda yang sedang tumbuh besar. Ini adalah naluri dasar manusia dan hukum alam. Dalam dunia kapitalis, ini tercermin dalam perebutan kekayaan dan kekuasaan ekonomi. Misalnya, di Eropa pada abad pertengahan, hal yang sama terjadi di antara para bangsawan feodal. Para bangsawan besar selalu curiga terhadap munculnya keluarga-keluarga kecil kaya yang mulai berkembang. Jika ada keluarga kecil yang memiliki individu berbakat, mereka pasti akan ditekan dan dimusnahkan. Hal yang sama terjadi dalam persaingan antar negara hari ini. Negara adidaya selalu waspada terhadap negara-negara berkembang yang maju pesat. Mereka tidak akan membiarkan negara-negara ini tumbuh dan menjadi raksasa begitu saja. Setelah Perang Dunia Kedua, kebangkitan China adalah pengecualian. China dengan sejarah dan kebijaksanaannya selama 5.000 tahun berhasil menerobos segala siasat dan blokade AS dan menciptakan jalannya sendiri. Namun sayangnya, kisah China sangat unik dan sulit ditiru oleh negara lain. Sekarang, mari kita kembali ke Elon Musk. Dunia kapitalisme di AS dan Eropa sepenuhnya mengikuti hukum rimba, atau lebih tepatnya hukum para perampok. Begitu ada pengusaha baru yang berkembang, mereka harus memilih untuk tunduk dan bergabung dengan kelompok kapitalis lama agar bisa bertahan. Tetapi Elon Musk adalah pengecualian. Dia punya visi besar untuk membangun kerajaan teknologi yang benar-benar berbeda dari sistem kapitalis lama AS. Dia bukan kapitalis konvensional yang fokus pada kerajaan finansial seperti para taipan lama. Jika Elon Musk harus tunduk dan bergabung dengan kelompok kapitalis lama, dia pasti akan terpengaruh oleh mereka. Ambisinya serta impian orang-orang di sekitarnya tidak akan bisa terwujud. Ini adalah konflik fundamental yang tidak bisa didamaikan. Karena itu, Musk tidak bisa tunduk pada kerajaan kapitalis lama.
yang diwakili oleh orang-orang seperti Bill Gates. Jangan berpikir bahwa Bill Gates dan kelompoknya masih merupakan inovator di bidang teknologi. Mereka sudah lama menjadi bagian dari jaringan kapitalis lama yang bersekutu dengan Partai Demokrat dan Wall Street. Warren Buffett, George Soros, Bill Gates, dan para miliarder Wall Street lainnya, termasuk banyak taipan yang bersembunyi di belakang layar dan tidak dikenal publik. Mereka inilah yang benar-benar mengendalikan kekayaan AS dan dunia. Mereka mewakili kepentingan kerajaan kapitalis lama. Mereka dan Elon Musk, termasuk Donald Trump, memiliki perbedaan mendasar dalam cara berpikir. Jika Musk bergabung dengan mereka, meskipun awalnya diterima, pada akhirnya mereka pasti akan berselisih dan berpisah. Seperti yang kita ketahui, kerajaan kapitalis lama ini sangatlah rakus. Mereka tidak akan membiarkan keluarga baru tumbuh dan berkembang besar seperti Elon Musk. Biasanya ketika seorang pengusaha baru mencapai level tertentu, mereka akan segera menyerah dan bergabung dengan kelompok elit kapitalis lama. Namun, kelompok kapitalis lama hanya mengizinkan keluarga baru menikmati kekayaan selama 1 atau 2 generasi saja. Anak-anak pengusaha baru secara tidak tertulis terpaksa dinikahkan dengan keturunan kapitalis lama. Pernikahan adalah cara efektif untuk mencairkan dan merampok kekayaan keluarga baru. Ini sama seperti strategi bangsawan Eropa di abad pertengahan, yang menggunakan pernikahan untuk menggabungkan wilayah kekuasaan. Jika sebuah keluarga hanya memiliki seorang putri, maka keluarga kapitalis lama akan mengatur agar putri itu menikah dengan putra mereka. Beberapa dekade kemudian, ketika kepala keluarga wafat, seluruh kekayaan akan jatuh ke tangan sang menantu laki-laki. Jika sebuah keluarga hanya memiliki seorang putra, maka mereka akan mengatur agar sang putra menikah dengan putri dari keluarga kapitalis lama. Begitu waktunya tiba, sang putra mungkin akan mengalami kecelakaan tak terduga. Bisa berupa kecelakaan mobil atau kecelakaan pesawat atau kebakaran tiba-tiba. Akhirnya, semua kekayaan keluarga tersebut akan jatuh ke tangan sang kapitalis lama. Mereka terus bermain dengan cara seperti ini selama ratusan tahun. Mereka melahap segalanya, tanpa menyisakan apapun. Banyak keluarga Asia kaya yang membawa kekayaannya ke AS. Tapi pada akhirnya mereka akan menghadapi nasib yang sama. Anak-anak dari keluarga kapitalis lama akan menikahi anak-anak kapitalis baru. Kemudian perlahan-lahan menghapus garis keturunan mereka dan mengambil alih kekayaan mereka secara hukum. Jika mereka memiliki putri, maka seluruh warisan akan jatuh ke tangan sang menantu laki-laki. Jika mereka hanya memiliki seorang putra, maka sang putra bisa saja mengalami kecelakaan misterius. Akhirnya, menantu perempuan dari keluarga elit lama akan mengendalikan semua aset mereka. Jika semua rencana ini gagal, mereka masih bisa menggunakan trik lain, seperti membuat bank bangkrut dan menghapus semua aset secara hukum. Dengan cara ini, kelompok kapitalis lama memastikan bahwa kekayaan dunia tetap berada dalam lingkaran mereka dan tidak menyebar keluar. Sekarang, setelah teman-teman memahami pola ini, mari kita lihat strategi Elon Musk. Dia tidak hanya memiliki cara berpikir yang berbeda dari para kapitalis lama, tetapi dia juga tidak bermain dalam sistem pernikahan mereka. Menurut informasi yang tersedia, Elon Musk memiliki 12 anak. Sebagian besar adalah anak laki-laki, di mana putra sulungnya telah menjadi transgender. Sangatlah jelas bahwa tindakan Elon Musk ini adalah bentuk perlawanan terhadap keluarga kapitalis lama. Strategi mereka untuk merampok kekayaan Musk melalui pernikahan tidak lagi efektif. Elon Musk memiliki banyak anak laki-laki sebagai cara untuk mengurangi resiko. Bahkan jika beberapa anaknya mengalami kecelakaan misterius,
Tidak mungkin semua akan mengalami hal yang sama. Lihatlah anak sulungnya. Bukankah dia telah menjadi korban? Teman-teman, coba pikirkan dengan akal sehat. Siapa orang biasa yang berani mencuci otak anak sulung Elon Musk? Anak sulungnya benar-benar dicuci otaknya hingga menjadi seorang perempuan. Pasti ada kekuatan gelap di balik semua ini. Singkatnya, ini adalah serangan dan balas dendam terhadap Elon Musk. Lalu, mengapa Elon Musk sering membawa anak bungsunya ke mana-mana sampai gendong di pundak? Sebenarnya, ini adalah cara untuk membuka jalan bagi anaknya. Dia ingin anaknya lebih banyak berinteraksi dengan para elit politik dan bisnis, mengenal lebih banyak ayah dan ibu angkat, serta membangun koneksi. Ini juga merupakan bentuk perlindungan. Pada akhirnya, semua yang Elon Musk lakukan adalah untuk membangun keluarga barunya sendiri, yang bertentangan dengan keluarga kapitalis lama. Bayangkan, bagaimana keluarga kapitalis lama melihatnya sebagai musuh bebuyutan. Maka dari itu, mereka pasti ingin sekali menghancurkannya. Menjelang pemilu yang lalu, Elon Musk juga sudah cukup dibuat babak belur oleh mereka. Soal anak sulungnya yang transgender tidak perlu dibahas lagi. Mari kita bicara tentang bisnis roketnya. Departemen Lingkungan Hidup dan Perlindungan Satwa Liar AS selalu mencari masalah dengannya. Bukan hanya lembaga-lembaga di AS, bahkan di Jerman ada aktivis lingkungan yang sengaja menyerang pabrik mobil listriknya. Mereka membakar semua trafo listrik di pabriknya, menyebabkan pemadaman dan penghentian produksi. Alasan yang diberikan oleh organisasi lingkungan ini sangatlah konyol. Mereka mengklaim bahwa suara peluncuran roket SpaceX tidak ramah terhadap lumba-lumba dan paus di sana. Mereka bahkan menuntut pemerintah AS untuk melarang proyek roket SpaceX. Saat itu, Elon Musk benar-benar terpojok. Dia terpaksa mengeluarkan uang untuk melakukan berbagai eksperimen pada hewan. Bahkan dia menyewa banyak lumba-lumba untuk menguji efek suara peluncuran roket dengan berbagai tingkat desibel. Setelah melakukan penelitian berulang kali, dia akhirnya membuktikan bahwa peluncuran roketnya tidak berdampak buruk pada lumba-lumba. Saat itu Elon Musk masih cukup naif. Dia benar-benar berpikir bahwa organisasi perlindungan hewan dan lingkungan benar-benar peduli pada lumba-lumba dan ikan paus. Padahal, semua kemunafikan ini hanya alasan untuk menindasnya. Dunia sudah sangat familiar dengan trik seperti ini. Seperti, apakah sertifikat pemadam kebakaranmu sudah lengkap? Apakah semua karyawanmu memiliki sertifikat kesehatan? Apakah kebersihan di tempatmu sudah sesuai standar? Jika mereka ingin menjatuhkanmu, mereka bisa mencari alasan apapun. Awalnya Elon Musk sangatlah patuh. Setiap kali ada organisasi preman datang, dia dengan patuh bekerja sama. Tapi kemudian dia mulai sadar, ini tidak ada habisnya. Organisasi-organisasi aneh yang dibuat oleh Partai Demokrat terlalu banyak. Perlindungan hewan, perlindungan lingkungan, vegetarianisme, feminisme, LGBT, kelompok minoritas, tidak ada habisnya. Salah satu dari organisasi ini saja sudah cukup untuk mencari-cari kesalahannya. Pada akhirnya, orang terkaya di dunia ini sadar bahwa ini bukan soal dia punya kesalahan atau tidak. Masalahnya adalah Partai Demokrat ingin menghancurkannya. Di balik Partai Demokrat ada banyak keluarga kapitalis lama yang ingin merebut kekayaannya dan menjatuhkannya. Ini adalah inti dari semua konflik Elon Musk di AS hari ini. Awalnya Elon Musk juga sangat lemah. Saat dia ditekan oleh berbagai organisasi, dia hanya bisa menunduk dan patuh. Putra sulungnya jadi korban dicuci otak hingga menjadi perempuan. Dia hanya bisa menerimanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, dia sadar bahwa jika ingin bertahan di AS, membangun keluarga sendiri dan tidak ditindas oleh keluarga kapitalis lama, satu-satunya jalan adalah masuk ke dunia politik. Tanpa kekuatan politik untuk melindungi dirinya sendiri, cepat atau lambat dia akan hancur.
Inilah alasan utama mengapa Elon Musk dan Donald Trump memiliki hubungan yang begitu erat. Tentu saja, karena mereka memiliki musuh yang sama. Karena musuh mereka sama, mereka bisa menjadi sekutu dekat. Mengapa Elon Musk begitu terobsesi dengan kekuasaan? Ada dua alasan utama yang mendorongnya. Pertama, untuk melindungi dirinya sendiri. Kedua, untuk mendapatkan keuntungan politik dan kebijakan dari Donald Trump. Tidak hanya itu, investasi besar-besaran Musk di China juga merupakan strategi cerdas untuk melindungi dirinya dari ancaman kapitalis lama di AS. Musk sangat sadar bahwa menyebarkan kekayaannya secara global adalah langkah yang tepat. Dia tidak akan menaruh semua asetnya di satu tempat, karena China bisa menjadi benteng perlindungan yang sangat solid jika ada masalah di AS. Bahkan, jika politik AS berbalik melawannya, dia masih bisa bergantung pada dana cadangan yang dia tanam di negeri Panda. Di masa depan, mungkin Musk atau anak-anaknya bisa bangkit kembali berkat hubungan kuat yang dia bangun dengan Beijing. Membangun koneksi dan hubungan strategis dengan China bukan sekedar pilihan, tetapi langkah penting untuk memperkuat posisi Elon Musk. Dengan menjadi pengusaha global dan memiliki pengaruh diplomatik yang sangat kuat di China, Elon Musk akan membuat keluarga kapitalis lama di AS harus berpikir dua kali sebelum berusaha menjatuhkannya. Kekuatan politiknya adalah bentuk perlindungan diri yang sangat efektif. Lantas, kemana Elon Musk akan melangkah di masa depan? Sangat mungkin dia akan mendirikan partai politiknya sendiri. Musk tidak bisa terus mengandalkan perlindungan Trump selamanya. Agar bisa bertahan hidup, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun, untuk mewujudkan ambisi politiknya, langkah pertama yang harus dilakukan Musk adalah bertahan hidup. Meskipun di penjara atau dituntut, bukanlah hal yang menakutkan baginya. Yang terpenting adalah dia harus tetap hidup. Elon Musk harus banyak belajar dari Sima Yi, seorang jenderal dan politikus terkenal dari dinasti Wei pada masa Three Kingdom di China, yang sangat dikenal karena kecerdasan dan strategi politiknya. Sima Yi memulai karirnya sebagai jenderal di bawah dinasti Wei, memainkan peran kunci dalam mempertahankan kekuasaan dan mengalahkan ancaman dari kerajaan Shu dan Wu. Dengan kecerdikannya, dia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan di Wei, yang kemudian diwariskan oleh putra dan cucunya, Sima Yan dan Sima Zhao, yang mendirikan dinasti Qing pada tahun 265 Masehi. Ini menandai berakhirnya dinasti Wei dan menyatunya Tiongkok setelah masa Three Kingdom. Lalu, bagaimana Elon Musk bisa bertahan hidup? Saat ini, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh Elon Musk adalah terus memperluas kekuatannya. Tidak ada jalan mundur lagi. Di dunia politik sekali terjun, tidak ada pilihan selain terus maju.